Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Pak Ali. Gimana sehat Pak Ali? Iya sehat, alhamdulillah. Tak terasa ini sudah nyampe di PI 2. Alhamdulillah Pak. Banyak up and down. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Alhamdulillah juga sudah selesai menyelesaikan diseminasi Kemarin ya. budaya positif ke rekan-rekan guru di SMA 2 Sumeneb. Dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa, terutama masalah terkait budaya positif. Gitu ya. Pertama itu juga terkait masalah cara melakukan segitiga restitusi. Jadi dapat disimpulkan kalau teman-teman itu sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan restitusi, cuma masih belum utuh. Jadi ada tahapan-tahapan yang khususnya mengenai menanyakan keyakinan itu yang teman-teman masih belum melakukan. Gitu ya. Ya, Pak. Pak Edwin, jadi pendampingan individu kita ini hari ini akan fokus pada bagaimana perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya. Jadi saya ingin memastikan satu, Pak Edwin itu sudah mengunduh dokumen umpan balik untuk diri sendiri, kemudian untuk kepala sekolah, Rekan guru dan murid. guru dan murid itu sudah ya. Sudah Pak. Nah, itu Pak Tin, kalau sudah diunduh, dibagi ke yang bersangkutan, kemudian diambil, setelah diperoleh hasilnya, kemudian setelah itu nanti 1 minggu sebelum PI 3 itu diusahakan sudah diupload sama LMS sampean ya? di LMS, tinggal centang-centang saja. Baik. Sama formatnya itu sama. Itu kan insya Allah gampang lah. Iya Pak. Kemudian yang kedua, mulai hari ini Iya Pak. ini sudah mulai LMS lagi. Modul 2 Pak ya. Nah, jadi itu harus benar-benar fokus kembali. Iya Pak. Kemudian tahapan pada pendampingan hari ini itu ada 4. Yang pertama kita mengevaluasi dari setelah dari kepala sekolah, kita evaluasi dan refleksi tentang yang pertama lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua tentang perjalanan Pak Edwin mulai dari 1.1 sampai 1.3. Yang ketiga rencana merintis komunitas praktisi. Baru yang keempat itu nanti rapat bersama kepala sekolah dan guru. Baik. Pak Kepala Sekolah sudah diberitahu ya? Sudah Bapak. Guru sudah diberitahu ya? Sudah, Bapak. Baik. Nah, di rapat itu nanti Pak Edwin, saya dulu yang akan menyampaikan preambul, kemudian saya pasrahkan ke Pak Edwin. Nah, waktu penuh itu di Pak Edwin nanti. Baik. Jadi Pak Edwin memimpin rapat, terlebih dahulu pengantar, mempersilahkan kepala sekolah, memberikan sambutan, barulah Pak Edwin presentasi, kemudian diskusi dengan kalimat-kalimat rumpang, ya toh? Ya, Pak. Kemudian Pak Edwin terakhir bisa memberikan kesimpulan, kemudian barulah di sesi paling akhir kita refleksi kegiatan hari ini. Baik. Nah, kemudian dalam proses P2 ini jangan lupa Pak Edwin punya kewajiban untuk melaporkan kegiatan ini kepada kepala sekolah. Gimana strukturnya? Di cover itu laporan hasil diskusi PI 2, kemudian temanya, kemudian judul slide-nya apa. Kemudian setelah itu tempat, tanggal, rangkuman dari sambutan kepala sekolah, kemudian hasil. Kemudian di belakang jika ada nanti foto-foto di print, kemudian seperti waktu lalu ada kertas-kertas dari teman-teman itu yang menulis dilampirkan. Tulisan tangan nggak apa-apa. Baik. Nah itu dibuat rangkap 2, PP juga dapat, kemudian laporan kepala sekolah untuk dokumen sekolah dan akreditasi. Nah seperti ini. Insya Allah dipahami ya itu. Siap, ya. Bapak. Nah, itu tidak harus sekarang. Nanti jangan lupa kalau bisa juga ada daftar hadir dari teman-teman. Kalau daftar hadirnya berupa online atau Google Form, maka Google Form itu spreadsheet-nya itu dilampirkan. Ada Bapak, sudah. Kalau sudah ada ya baguslah. Nah, jadi bagaimana sih perjalanan belajar 3 modul itu menurut Pak Edwin itu sendiri? Baik Bapak, terima kasih Pak Ali. Sebelumnya kesan-kesan saya terkait saya mempelajari, mendalami materi tentang filosofis Ki Hajar Dewantara
seperti yang saya sudah alami, saya merasa menjadi seorang guru yang baru, seperti seorang guru yang baru lahir kembali. Jadi saya memandang apa-apa yang saya lakukan itu haruslah yang utama itu adalah keberpihakan kepada murid. Apa-apa yang saya lakukan itu saya prioritaskan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan murid. Untuk Bapak Ali ketahui bahwa saya selain guru mata pelajaran bahasa Inggris, Pak Ali, saya juga sebagai wali kelas Iya, iya. di kelas 10-6, dan ini adalah saya anggap masih anak-anak. Jadi mereka itu meskipun badannya sudah tinggi-tinggi, tetapi secara pola pikir masih senang bermain. Betul seperti yang diajarkan di kegiatan pendidikan guru penggerak bahwa memang sekolah ini sebagai sarana bermain. Tinggal kita sebagai seorang guru mengarahkan ke hal-hal yang positif, mengatur dan membimbing mereka, menuntun mereka juga ke arah-arah yang positif. Tetapi tanpa harus mengesampingkan bahwa dunianya mereka adalah dunia bermain. Dan juga Pak Ali di kelas 10-6, di kelas yang saya bimbing, seperti yang saya pelajari di modul 1.1 ini, bahwa kita ini menuntun dan juga memenuhi kebutuhan anak, maka saya memfasilitasi segala kebutuhan anak, keluhan-keluhan anak, kira-kira apa yang mereka butuhkan, kenyamanan kelas, dan menjadi mediator antara anak-anak dengan guru-guru mapel yang mungkin ada permasalahan. Jadi saya mediasi, saya pertemukan, saya cari tempat yang enak untuk mencari solusi sehingga anak-anak itu merasa terlayani dengan baik. Jadi seperti itu Pak Ali. Baik, saya sangat berterima kasih Pak Edwin, sudah banyak yang dilakukan, banyak yang dikerjakan, banyak perubahan, termasuk implikasinya kepada murid, kepada hasil pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap nanti bisa disampaikan ke guru-guru lain, Baik. sehingga mereka bisa seperti Pak Edwin. Nah, saya juga membaca LMS Pak Edwin. Saya sangat bersyukur punya JGP Pak Edwin yang super aktif, hasilnya bagus, kemudian post-testnya luar biasa, paling tinggi. Baik. Kemudian tugas-tugas yang sifatnya harus diskrip, sifatnya video, kemudian PPT, kemudian PDF, itu sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan secara khusus apresiasi yang setinggi-tingginya. Baik, ini prestasi luar biasa dari Pak Edwin. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kembali, sehingga benar-benar terlihat oleh kita, kemudian oleh fasilitator, oleh instruktur sebagai insan pembelajar, maksudnya seperti itu. Nah, Pak Edwin, itu bagian awal kita cross check, evaluasi apa yang sudah dirasakan setelah belajar 1 bulan. Nah, mari kita fokus ya, fokus pada lingkungan belajar di sekolah. Jadi bagaimana tentang lingkungan belajar secara spesifik menurut Pak Edwin nih, di satu bulan terakhir, apa bentuk dukungan kepala sekolah dan guru yang paling Pak Edwin rasakan membantu dalam proses Pak Edwin belajar? Baik, terima kasih Bapak. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, lingkungan belajar di tempat saya bekerja di SMA 2 Sumeneb ini, dukungan-dukungan baik moral maupun fasilitas maupun juga dana sangat luar biasa sekali Pak Ali. Jadi di sini ada transisi ke pemimpinan yang sebelumnya itu kepala sekolahnya Pak Abu Amin, Pak Ali. Sekarang Pak Abu Amin beliau sudah kembali ke SMA 1 Bluto dan sekarang digantikan dengan kepala sekolah yang definitif. Beliau Pak Sukarman. Dan di antara dua kepala sekolah ini dukungannya sungguh luar biasa. Pak Abu Amin memberikan support yang maksimal kepada kami. Ada berempat di sini Pak Ali, CGP-nya, baik itu waktu, juga memberikan masukan, wejangan, nasihat, termasuk juga dukungan fasilitas maupun juga dukungan dana. Dan juga untuk Pak Sukarman juga tidak kalah luar biasanya, sama-sama luar biasa. Pak Sukarman itu semuanya memfasilitasi, baik itu dukungan dana, masukan maupun saran dan lain-lain seperti yang Pak Ali lihat sekarang. Ini semuanya difasilitasi oleh Bapak Sukarman, baik itu pembuatan banner, konsumsi,
pembuatan surat tugas, dan juga distribusi undangan kepada peserta pendampingan individu 2, kepada anak-anak. Semuanya itu difasilitasi oleh kepala sekolah. Termasuk juga dukungan dari teman-teman guru. Teman-teman guru itu sangat luar biasa sekali, sangat mendukung. Mereka mensupport sekali, misalnya seperti kita mengundang bantuan seperti pengaturan kursi ini. Mereka juga, rekan-rekan guru juga membantu Pak Ali. Juga nanti di acara PI 2 teman-teman juga ikut berpartisipasi menjadi peserta diskusi, karena acaranya sekarang kan kita berdiskusi, kita mencari yang terbaik untuk sekolah kita, dan mereka sangat antusias. Terlihat dari kegiatan PI 2 yang telah dilaksanakan oleh Pak Hairil, Bu Titin maupun juga Bu Rofi, dan sekarang ini teman-teman guru di SMA 2 Sumeneb itu antusiasme dan dukungannya sungguh luar biasa. Respeknya bagus ya. Banget sekali. Oke, baik. Nah, respek bagus, kepala sekolah bagus, kemudian mendukung, memfasilitasi bahkan dengan dana ya. Tidak semua CGP loh Pak. Betul Bapak. Difasilitasi. Betul, Saya Bapak. beberapa di daerah CGP beli konsumsi sendiri, banner sendiri, Iya. makan sendiri. Nah, ini baru menemukan di sini nih sesuatu yang luar biasa. Sampaikan terima kasih saya kepada kepala sekolah, appreciate terhadap Bapak Sukarman dan Pak Amin ya, luar biasa dukungannya. Ini artinya Pak Etin harus semakin gigih nih, Betul, semangat. Bapak. Kemudian nanti jangan lupa timbal baliknya kepada sekolah. Betul. Jadi sekolah sudah membiayai, berarti sekolah harus memberikan yang terbaik dari Pak Etin. Nah, dari semua dukungan itu barangkali nih ada celah, masih ada celah yang berupa hambatan, tantangan, entah dari siswa atau sebagian kecil guru atau dari sarana prasarana kurang. Apa, ada tantangan apa nih? Baik Pak, terima kasih Pak Ali. Tantangan yang selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah ketika saya melakukan pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah saya pelajari Bapak. Jadi tantangan-tantangannya itu hanya tidak banyak, karena di SMA 2 Sumeneb di kelas 10 ini saya mengajar mungkin sekitar 380-an siswa, mungkin 300 ke atas. Dan ada beberapa kendala atau tantangan yang saya temui, dan itu tidak begitu besar Pak Ali. Misalnya, memang perlu Pak Ali kesepahaman dan kesamaan visi bagaimana cara mendidik anak itu. Dan saya jumpai memang ada beberapa, bukan beberapa sih, ada 1 atau 2 wali murid yang masih untuk wali murid perlu diselaraskan visi kita, bahwa kita tujuannya memberikan pendidikan seperti ini, mengarahkan dan membimbing anak-anak itu semuanya lillahi ta'ala, demi kebutuhan dan untuk pelayanan kepada anak-anak. Dan itu saya rasakan, dan itu tidak lama Pak Ali. Ada sekitar, sekarang hari Rabu, 3 hari yang lalu Bapak, 3 hari yang lalu, salah satu contoh saja, contoh kecil, ada seorang anak ini luar biasa pintar Pak Ali. Saya mendengar cerita Pak Ali kemarin yang anak yang berkebutuhan khusus, Pak Ali layani dengan baik, dan ini juga mungkin termasuk itu. Mungkin dia itu secara bukan termasuk siswa yang inklusif, bukan, atau yang disabilitas, bukan, tetapi anak ini punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak ada kesepahaman dan kesamaan visi dengan orang tua. Karena memang saya manusiawi Bapak, kita ini kan makhluk yang memiliki dengan berbagai macam ujian hidup. Dan ini kebetulan si wali murid ini, ibunya ini dengan orang tuanya, dengan bapaknya ini terpisah jarak, broken. Tapi anak ini pintar Bapak. Saya sangat menyayangkan kalau seandainya anak ini sampai ada masalah di akademisnya. Saya kemarin datang, saya menginisiasi, saya tanya ke anak-anak, kemana ini anak ini? Ternyata tidak masuk Pak, sudah alpas selama 3 minggu, hampir 1 semester ini kan lagi berjalan semester 2 ini. Jadi saya menginisiasi untuk mengajak wali kelasnya, karena saya bukan wali kelasnya. Saya mengajak, ayo yuk kita main ke rumahnya, sholat asar kita ke sana. Dan ketika saya sudah ngobrol, respon ibu ini kayak kurang gimana ya? Saya ceritakan, anak ibu ini luar biasa. Kurang perhatian lah istilahnya. Betul Bapak. Padahal kalau dilihat ini ibunya ini berpendidikan
berpendidikan, sekolahnya juga di universitas yang mungkin Pak Ali dengan saya mungkin kita kan, saya tidak sebutkan kampusnya, kampus ternama banget. Masa ibu udah ingin anak ibu seperti ibu? Kampus saya bu dulu bu, cita-cita ke kampus itu bu. Cuma saya karena tidak lolos SNMPTN-nya, jadi gitu Pak Ali, kendala-kendala seperti itu. Dan saya barusan tadi malam saya WA anaknya, jangan lupa besok masuk ya anak ya. Padahal saya bukan wali kelasnya. Centang 1, ini ada apa gitu. Tadi saya tanya lagi, ternyata anaknya nggak masuk lagi. Dan itulah tentangan-tentangan. Jadi saya perlu lagi untuk datang ke rumahnya, untuk menyamakan visi, karena kakaknya sudah berhenti sekolah Pak. Kakaknya berhenti sekolah. Di SMA Kalianget, SMA 1 Kalianget ini putus sekolah dan Eman ya. Eman Pak. Jadi saya mungkin kalau seandainya saya hari ini menyelesaikan pretest segala macam tugas-tugas guru penggerak dan tugas saya, kewajiban saya mungkin habis sholat Isya silaturahmi. Apakah betul anaknya ini sakit atau adakah kendala lain? Seperti itu Pak Ali. Silakan. Iya ya. Jadi itu sekaligus upaya ya untuk Betul, Bapak. menghadapi tantangan. Jadi Pak Edwin sudah ke rumahnya, ya, Betul. sudah berkomunikasi, itu sangat luar biasa ya. Jadi bentuk-bentuk bagaimana membantu siswa kembali belajar. Baik. Itulah Pak Edwin yang Ya. dikatakan bahwa pembelajaran itu berpihak kepada murid, jangan ditinggalkan. Betul, baik, maksudnya seperti itu. Nah Pak Edwin, apa rencana Pak Edwin ke depan ini agar kegiatan PGP, pendidikan guru penggerak ini yang Pak Edwin jalani berjalan lebih maksimal lagi? Walaupun saya tahu Pak Edwin itu setor tugas selalu rajin di awal. Apa upaya Pak Edwin ini agar bisa didengar oleh teman-teman, bisa rajin, bisa tepat waktu, kemudian apa yang perlu Pak Edwin tingkatkan lagi? Baik Pak, kalau untuk ke saya pribadi, saya mungkin lebih pandai-pandai lagi mengatur waktu Bapak. Silakan diminum Bapak. Yeah. Jadi saya lebih pandai lagi mengatur waktu karena kesibukan saya Bapak, saya masuk dari jam 6.45 mulai masuk start ngajar sampai jam 3. Setelah itu saya mungkin ada tugas-tugas lain sebagai pengurus MGMP dan juga sebagai wali kelas di kelas 10-6. Jadi untuk saya pribadi saya lebih mengatur waktu lagi karena memang harus selaras dan seimbang. Tidak bisa kita langsung mengutamakan yang ini terlalu berlebihan, di sisi lain juga mungkin akan tertinggal. Untuk saya keluar, mungkin saya akan menggagas dan menginisiasi suatu kegiatan atau seperti yang di modul 1.4 ini saya ingin menggagas sebuah komunitas praktisi kepada rekan-rekan. Jadi keresahan-keresahan yang berangkat dari permasalahan yang dijumpai di sekolah itu kira-kira apa untuk dicarikan solusinya bersama gitu Bapak. Baik, lanjut ya Pak Edwin. Jadi kita sudah menangkap apa yang akan menjadi garapan atau peningkatan Pak Edwin berikutnya. Nah, kita nih secara spesifik fokus di 1.1, 1.2, dan 1.3. Menurut Pak Edwin, di ketiga modul itu esensinya Pak Edwin dapat apa itu? Baik Bapak. Esensi dari filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga dari nilai dan peran guru penggerak dan juga visi dari guru penggerak adalah esensi yang saya peroleh bahwa apa-apa yang kita lakukan itu seyogianya harus bertujuan kepada anak-anak. Kita mempelajari bahwa filosofis dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun dan membimbing anak, terus juga di nilai dan peran guru penggerak, semuanya itu kita lakukan hanya untuk demi anak. Sedangkan visi dari guru penggerak itu sendiri adalah bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi dapat disimpulkan esensi dari ketiga modul ini adalah bagaimana menjadi guru yang terbaik yang dapat melayani anak secara maksimal. Kali. Alhamdulillah ya, itu sangat luar biasa. Nah Pak Edwin, ini khusus di kelas Pak Edwin nih, ataupun kelas lain yang Pak Edwin ajar. Dari ketiga modul itu yang sudah benar-benar diimplementasikan dan Pak Edwin itu anggaplah sudah floor seneng menerapkan itu apa aja? Kalau yang saya benar-benar laksanakan karena ini antara modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3 ini saling berkaitan, saya sudah melaksanakan semua Bapak, dan itu saya dokumentasikan dalam bentuk aksi nyata, baik itu
bagaimana saya sebagai seorang guru yang menuntun anak-anak, saya dokumentasikan, saya langsung terapkan. Jadi tidak usah menunggu selesainya modul 1 ini, tetapi modul 1.1 saya peroleh, langsung saya eksekusi. Bagaimana saya menciptakan atau memenuhi kebutuhan anak, menuntun anak, saya siapkan buat kelas yang senyaman mungkin. Terus juga di modul 1.2 saya sebagai guru, bagaimana saya berperan sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, bahwa saya bisa mengajari teman-teman, bukan mengajari istilahnya, berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru. Kira-kira apa yang tidak dapat mengerti oleh rekan-rekan guru, saya bagikan, sama seperti cara membuat Google Site dan lain-lain, saya bagikan. Sedangkan untuk visi guru penggerak modul 1.3 saya sudah terapkan di kelas-kelas itu, bagaimana saya bisa mewujudkan, setidaknya saya mulai dari langkah kecil untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan agar anak-anak ini dapat menjadi siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan seterusnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak Ali. Baik, apa sudah ada perubahan yang dialami oleh anak-anak setelah Pak Edwin terapkan itu? Kemudian bagaimana respon anak-anak kepada Pak Edwin dengan adanya perubahan itu? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terkait ini Bapak, terkait pembiasaan-pembiasaan, respon anak-anak itu sungguh luar biasa. Dari yang awalnya sekedar Bapak Ali ketahui, saya melakukan pembiasaan-pembiasaan positif kepada anak-anak itu dengan cara mengajak anak-anak yang awalnya dari anak saya sendiri dari kelas 10-6 untuk sholat di masjid di selatan, karena di sini udah full banget Pak Ali, udah full, mereka antri. Jadi saya rasa kalau seandainya saya sholat di masjid sekolah ini, karena mereka antri, ini masalah kehusukan mungkin kurang maksimal. Kalau di sana kan tempat wudhunya kan banyak dan itu boleh ya dipakai boleh Pak. siswa. Jadi saya sering sekali berpapasan dengan Pak Adi Lala itu, karena rumahnya di sini, berpapasan sore-sore ya, asar ya, betul. Jadi berpapasan dengan Pak Adi Lala. Awalnya dari anak-anak saya 2, 3, 4. Kemarin itu bahkan dari kelas 2, kelas 3 banyak semua. Jadi saya nanti akan berpikir ini nanti akan memunculkan polemik atau permasalahan lain, implikasi lain. Karena anak-anak ini kan kadang nggak bisa kontrol, atau hati-hatilah kita sebagai guru. Iya betul. Jadi jaga-jaga. Nanti yang ikut saya, anak-anak itu silahkan membawa kartu pelajar yang seperti Pak Ali sarankan, kan pakai kartu. Ya. Kita pakai kartu pelajar. Kartu sholat ya, kartu anggaplah. Seperti itu. Jadi kartu pelajarnya itu langsung diserahkan ke satpam sebelum keluar. Jadi kalau seandainya ada anak yang belum kembali setelah di cross check siapa yang masih kartu pelajarnya masih ada ini di satpam. Itu Pak Ali yang saya rasakan. Terus juga kepada anak-anak di kelas di kegiatan pembelajaran banyak hal Pak Ali, dan luar biasa sekali. Saya memang benar-benar mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya ingin menjadi Edwin yang baru. Jadi menjadi guru yang baru mungkin tidak bisa 100% Pak Ali. Oke lah, saya anggap 75%, saya anggap itu sudah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Jadi banyak sekali problematika, dinamika sebenarnya lebih tepatnya dinamika ketika ada permasalahan di kelas. Saya ada sebutkan kelasnya, ada anak selain yang kemarin itu Pak Ali, ada anak yang sampai berminggu-minggu gak masuk Pak Ali. Hampir 1 bulan, alpa semua. Ini ada apa? Anak ini di semester 1 ini nggak ada masalah, tetapi kok di semester 2 ini kok tidak masuk sama sekali. Saya tanya teman-temannya, Pak pendiam, segala macam. Bukan yang kemarin itu ya, bukan yang tadi beda. Ya. Dan akhirnya saya tidak yakin anak ini pasti ada masalah yang berat sampai dia memutuskan alpa terus. Kan eman-eman Pak. Dia sudah membayar uang pembangunan. Akhirnya saya berinisiatif, saya bukan wali kelasnya. Saya berinisiatif, saya minta nomornya anaknya. Jadi saya tawarkan, saya tanya ke anaknya dari hati-hati, kira-kira ada masalah apa. Dan anak tersebut curhat panjang lebar. Curhatnya itu tidak sepanjang lebar kepada wali kelasnya, karena memang kita seperti yang Pak Ali dan Pak Fasilitator Pak Agus paparkan, bagaimana kita melakukan restitusi dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Bahwa yang mengalami masalah seperti itu bukan kamu saja, banyak Nak, tetapi kita harus cari solusi bersama. Akhirnya anak yang alpa terus itu Pak, mau berhenti Pak, bahkan ke SMA Kalianget, ke SMA 1, ke SMA Muhammadiyah, itu sudah mau ngajukan pindah. Kan berarti masalahnya kronis.
Akhirnya saya datangin ke rumahnya, saya ngomong dari hati ke hati dengan bapaknya, dengan anaknya, gimana kalau kamu pindah ke kelasnya saya mau ngomong ke Wakasek kurikulum. Jadi ada beberapa hal, karena memang anak ini mungkin trauma atau segala macam, saya tawarkan. Dan alhamdulillah sama Pak Wakasek kurikulum, Pak Firdausi di ACC, Pak. Akhirnya mau pindah nggak ke kelasnya Pak Edwin, di sana enak, ada kipas, bahkan ada panci. Saya siapkan panci listrik, kan ini pulangnya sore. Jadi kalau kamu lapar, kamu bawa mie, masak sendiri tidak apa-apa, silakan. Saya siapkan, ini kepentingan kamu, demi kepentingan kamu, silakan, ini saya belikan. Dan anak ini Pak sudah masuk, Pak, orang pinggir papas. Saya bahagia sekali, ya Allah. Saya ada fotonya, saya dokumentasi. Nah itu bentuk bagaimana benar-benar berpihak kepada murid. Iya Pak. Jadi menghamba kepada murid jangan diartikan parsial, bahwa menghamba itu paham kebutuhannya, melayani sesuai kebutuhan, kita memosisikan diri ada pada dia, bukan pada kita. Betul. Jadi seolah-olah kita yang mengalami itu, sehingga kita tawarkan solusi. Baik Pak Edwin, luar biasa, saya apresiasi, itu tidak banyak dilakukan oleh guru, sangat luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Pak Edwin nih setelah titik 1 sampai titik 3 belajar diimplementasikan di kelas, gimana perasaannya? Perasaan saya Pak, sungguh saya merasa bersyukur sekali Bapak. Saya bisa mengikuti didikan guru penggerak ini. Memang ada kalanya semangat saya down gitu ya. Kalau kita lagi ada tugas ini, SKP segala macam, tugas administrasi itu yang luar biasa Pak. Kalau saya mengajar di kelas itu saya anggap bermain. Anak-anak bermain dengan saya juga bermain dengan anak-anak, dapat ilmu anak-anak itu. Jadi sama-sama enjoy. Tetapi di sisi lain saya sebagai guru, saya punya tanggung jawab yang lain. Administrasi SKP, pajak dan lain-lain itu memang menyita waktu dan pikiran. Jadi ya saya sebagai guru, selain saya sebagai guru yang harus mengajar, juga sebagai guru yang memiliki tugas administrasi dan juga sebagai pembelajar di pendidikan guru penggerak, ya saya harus pintar-pintar Bapak mengatur irama dan mood saya. Kayak kemarin saya sudah lagi di level down-downnya, saya ngajak anak-anak saya. Jadi saya sama murid-murid, yuk camping yuk kemana? Anak antusias, camping senang-senang, kita mandi-mandi di laut semalam suntuk itu. Ya itu Pak, kita pandai-pandai ngatur. Iya luar biasa. Jadi kalau kelas Pak Edwin itu sudah ada komunikasi bagus, interaksi dengan anak, saya yakin anak itu bisa, tanda kutip ya, Pak, mengajar temannya. Misalnya saya punya pemikiran gini, pada materi tertentu, di sub materi tertentu, misalnya listening, nanti anak-anak satu memberikan atau berbicara ya speaking, yang lain listening, kemudian mungkin satu membaca poem, puisi, lainnya writing, atau suatu ketika mereka diberi kesempatan conversation, kemudian yang lainnya itu tidak diam, tapi mereka menulis skripnya atau melakukan apa saja. Itu keren Pak, betul, luar biasa. Jadi saya gambarkan kalau di kelas saya itu kelas 5 SD ada program SMS. Apa itu Pak? Siswa mengajar siswa. Jadi misalnya saya di PKN tentang gotong royong, anak ini yang satu, saya minta kamu cari contoh gotong royong, ceritakan apa yang ditemukan tentang gotong royong di rumah, ceritakan di muka kelas. Meskipun 5 menit, itu saya bangga Pak. Karena audien, anak-anak lain yang mendengar, tahu pengalaman langsung dia. Terus saya gilir itu, hampir semua anak sudah pernah mengajar. Selain program dari WMS ya. Apa itu Pak? Wali murid mengajar siswa. Jadi saya punya program wali murid mengajar siswa yang otomatis ada anaknya di dalam. Betul. Tetapi dia sebagai guru di literasi, dia akan mengajar. Kemarin tukang jahit Pak, dia penjahit, ngajar di kelas. Yang diajari apa? Mengukur, lebar badan, ini. Itu sudah masuk literasi numerasi. Luar biasa Pak. Ada kemarin sebelumnya ada pegawai Dukcapil kependudukan. Dia ngajar bagaimana menjadi warga negara yang baik, mengurus KTP, alurnya. Kode-kode KTP saya baru tahu hari itu. Saya saja baru tahu bahwa kode KTP itu
diketahui dari nomornya dia laki-laki atau perempuan, dari ya. tanggal lahirnya. Ternyata setelah di plus 40 itu saya baru tahu itu. Nah, itu literasi kewarganegaraan. Itu sudah saya terapkan. Nah, itu sangat luar biasa kalau anak-anak yang potensinya bagus di kelasnya Pak Edwin diberi panggung, diberi kesempatan mereka mengajar, entah reading, kemudian explain, menjelaskan, entah dia itu poem, membaca puisi, kemudian lainnya itu memperosakan, ya, misalnya lah. Hingga Pak Edwin itu sangat luar biasa. Baik. Saya kelas juga gini Pak, pernah ngadakan pemilu di kelas Pak. Saya. Pemilihan umum tetapi tingkat RW. Iya, Pak. Mulai dari pembentukan panitia, kemudian kepala desa, sampai pemungutan suara, semua petugasnya anak-anak. Gitu Pak ya. Yang jadi anggota RW, yang jadi anggota di situ, kepala sekolah saya undang. Guru yang tidak ngajar saya undang sebagai peserta. Saya juga sebagai peserta. Panitianya anak-anak Pak ya? Dari panitia pencoblosan, penghitungan, pengumuman, rapat panitia, pengumuman pemenang, sampai kepada pidato RW itu yang terpilih. Dan itu tidak disetting siapa yang terpilih, terserah. Itu sangat luar biasa. Betul, Pak. Kita sediakan kotak suara. Kita sediakan gini-gini, berjalan. Sudah saya YouTube-kan itu. Dan kepala sekolah ya biar tahu bahwa anak-anak tidak harus pandang saya menjelaskan, mereka juga berpraktik di situ tentang bagaimana pengambilan keputusan bersama. Nah, baik Pak Edwin sudah sangat bagus, luar biasa. Mungkin ada yang akan dilakukan selanjutnya agar apa ya, lebih baik lagi dan menjadi contoh bagi kelas yang lain. Pak Edwin sudah melakukan yang baik. Kira-kira apa yang perlu dicontoh oleh orang lain nih? Baik Pak. Dari Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Ali. Kira-kira nanti yang perlu saya bagikan, praktek baik yang saya bagikan saya sebagai seorang wali kelas, agar dapat ditiru oleh rekan-rekan wali kelas yang lain, khususnya wali kelas ini Pak Ali. Saya juga sebenarnya bukan 100% ide saya juga ATM, amati, tiru dan modifikasi dari guru yang lain yang sudah berhasil di tahun sebelumnya dan sekarang dia juga menjadi wali kelas. Saya ingin membagikan praktik baik itu sedikit dimodifikasi. Saya membuat sebuah, dan saya juga mengambil ilmu dari rekan-rekan CGP yang lain. Saya membuat kelompok-kelompok kecil di kelas saya, dan saya juga ngambil dari ilmunya Pak Ali yang siswa mengajar siswa gitu. Jadi di kelas saya Pak Ali ada 8 kelompok Pak Ali, ada 8 kelompok. 8 kelompok ini masing-masing diketuai oleh siswa yang saya pilih dan saya tunjuk dengan beberapa kriteria, dan mereka silahkan memilih circle-nya sendiri yang teman-teman yang sefrekuensi, dan mereka teman-teman ketua-ketua ini atau siapa yang ditunjuk oleh ketua nanti saling berbagi ilmu sama seperti yang Pak Ali. Cuma kalau ini kan tidak berdiri di depan kelas, mereka membuat kelompok-kelompok kecil, membuat komunitas-komunitas kecil, saling share ilmu. Apabila ada dijumpai permasalahan, mereka saling berbagi ilmu, dan mereka ada grup WA-nya sendiri yang ketua-ketua ini. Dan di anggota juga ada ketua-ketuanya, ada grup WA-nya sendiri. Dan alhamdulillah Pak Ali, setelah kegiatan seperti itu sampai sekarang ini, apabila ada tugas ataupun ada pembelajaran, mereka itu rata-rata tidak memiliki tanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu sangat aktif di kelas dan hampir tidak ada masalah. Sedangkan saya sebagai guru juga selain wali kelas, saya menjumpai di kelas-kelas yang lain itu masih ada ketertinggalan itu Pak Ali. Dan ini ingin saya bagikan ke rekan-rekan guru yang lain agar setidaknya dapat melihat, dan apabila cocok atau sesuai silahkan di ATM-kan juga Pak Ali. Jadi saya juga ini bukan 100% ide saya mencomot dari idenya Pak Ali, dari Pak Andi Lala, dan juga dari Bu Muti, teman saya sendiri. Jadi dari 3 guru ini, dari Pak Ali, Pak Andi Lala, dan Bu Muti, saya kombinasikan jadi satu. Baik, kita fokus ya. Yang ketiga tentang bagaimana membangun komunitas praktisi. Sebagaimana di Lokakarya 1 sudah dipetakan di situ. Baik. Insya Allah masih ingat sampai itu di komunitas praktisi perannya apa dan lain sebagainya. Nah, kita kalau flashback ke situ sampai sekarang membangun komunitas praktisi apa, sejauh mana peran Pak Edwin di sana? Baik.
Saya izin minum dulu, Pak. Monggo, monggo. Saya minum juga. Bismillah. Baik, Pak Ali. Komunitas praktisi yang seperti Pak Ali paparkan kepada kami, calon guru penggerak, bahwa kami berangkat dari guru-guru yang memiliki keresahan yang sama. Kita memiliki permasalahan yang kurang lebih sama di kelas, di lingkungan sekolah, dan ingin mencari yang solusi yang terbaik atau jalan keluar bersama-sama. Dan saya berinisiasi, sebenarnya sudah ada grup WA-nya, nama grup WA-nya Wali Kelas 10, Pak Ali. Wali Kelas 10. Tetapi ya di sana cuma hampir di grup WA itu tidak begitu banyak ada aktivitas yang mencolok di sana, sehingga saya berangkat dari situ, dan juga berangkat dari permasalahan-permasalahan yang saya jumpai di kelas-kelas ketika saya sebagai guru. Saya ingin menginisiasi sebuah komunitas praktisi, namanya Komunitas Praktisi Wali Kelas Mada, Pak Ali. Apa, Pak? Kopi Walas, Komunitas Praktisi Wali Kelas. Jadi komunitas praktisi wali kelas ini untuk sementara dari langkah kecil dulu, Pak Ali. Saya tidak bisa muluk-muluk ke wali kelas di kelas 11 dan 12. Jadi saya yang kelas 10 dulu. Nanti mungkin apabila ada keberhasilan di sana, mungkin juga nanti rekan-rekan di wali kelas 10. Ini sudah baku walas ini ya? Iya, Pak. Sudah jadi. Secara resmi enggak? Belum, Pak. Kenapa kok enggak kopi like? Apa itu, Pak? Like, wali Kopi kelas. like. Makanya kopi like. Ubah Wali kelas. Betul, Pak. Jadi maknanya kan suka like. Betul, Bapak. Kopi Wah, like. luar Berarti biasa. saya suka kopi. Betul, Artinya dengan suka kopi kita ngumpul membahas tentang itu. Padahal like itu kan wali kelas. Wali kelas, ya betul, Pak. Jadi ada makna diksi, ada makna kata, secara semantik dia sebagai akronim juga maksudnya. Betul. Itu hanya saran sih. Ya, langsung, Pak, di kopi like, Pak. Ya, Pak. Jadi ya itu, Pak Ali. Kenapa saya menggagas itu? Karena saya juga selain sebagai guru, saya juga sebagai wali kelas. Di kelas saya bukan miskin permasalahan, juga banyak sekali permasalahan, Pak Ali. Jadi di kelas-kelas yang lain juga saya jumpai. Cuma saya mungkin karena saya dengan anak-anak itu ada kedekatan emosional. Kalau ada apa-apa itu bercanda, saya memposisikan sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau juga. Jadi kita harus pintar-pintar improvisasi. Dan saya alhamdulillah mengatasi ada anak yang sampai 2 bulan tidak masuk di kelas saya, Pak, karena kecelakaan, patah. Dan habis itu setelah patah ternyata masuk sebentar kecelakaan lagi, patah yang kesilau lagi, dan itu permasalahan banyak. Dari permasalahan-permasalahan itu saya menggagas bagaimana kalau kita ngumpul-ngumpul wali kelas ini, kalau ada masalah saling berbagi praktik baik, bagaimana cara mengatasi masalah anak-anak yang seperti ini, permasalahan yang kan beragam permasalahannya. Iya. Ini senada dengan di sekolah saya. Di sekolah saya ada komunitas praktisi guru bergerak pajak itu. Saya juga mengusulkan, kebetulan saya juga ada peran di sana, mengusulkan tentang bagaimana menelisik kekurangan pembelajaran kita di kelas. Misalnya dari hasil belajar anak yang rendah, motivasinya rendah misalnya, alat peraga dari guru yang minimalis, metode model yang belum maksimal, maka persoalan-persoalan itu kita identifikasi, kita buatkan daftarnya, kemudian guru tersebut diminta analisis, kemudian selanjutnya dia akan melakukan penelitian tindakan yang sederhana lah, tindakan kelas itu. Kalau sudah jadi nanti PTK-nya, saya akan memaparkan materi bagaimana membuat buku dari PTK yang sudah ada. Nanti hasilnya ada 2, yang pertama hasil penelitiannya, yang kedua buku dari hasil penelitiannya. Karena membuat buku dari PTK itu sangat gampang dengan teknik verse ya, konversi kemudian parafrase, itu mudah sekali. Dan saya hari ini juga sedang melakukan membukukan dari KTI saya, yaitu matematika cerdas dengan alat peraga rangkas itu. Nah, baik Pak Erwin, itu sangat bagus karena wali kelas bisa tahu kekurangannya apa di dalam, digagas sampai kepada itu sangat luar biasa.
Adakah tantangan selama ingin membentuk kopi laik itu? Tantangan pasti ada, Pak Ali. Tantangan dalam menggagas komunitas praktisi ini mungkin masih ada ketidaksesuaian dengan rekan-rekan yang masih belum terimbas tentang pendidikan guru penggerak ini. Jadi memang harus disamakan persepsinya. Kalau tidak sepemahaman kayaknya mungkin susah untuk menemukan titik temu. Dan juga permasalahan tantangan yang lainnya mungkin juga dari wali murid. Kalau dari sekolah sebenarnya nggak ada masalah. Cuma tantangan-tantangannya itu kita berdinamika, ada masalah-masalah yang dijumpai dari luar itu, dan saya anggap itu wajar sekali. Cuma itu aja Pak Ali, kita perlu kesepemahaman bahwa kita itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik meskipun kepada anak satu atau dua, kan mungkin masalahnya kan di satu kelas itu paling ada hanya 1 sampai 2 anak saja. Tetapi itu kan juga murid kita juga, anak kita juga, dan kita harus memberikan pelayanan. Itu Pak Ali. Jadi tetap saya ingatkan ya, Ya, Pak. saya garis bawahi Ya, Pak. bahwa komunitas praktisi endingnya itu adalah hasil belajar anak, kebutuhan belajar anak. Baik, Pak. Jangan sampai membuat komunitas praktisi isinya menjadi hobi gurunya. Kapan kita mancing? Ya. Jadi komunitas praktisi. Lain ya. Artinya pemancing guru-guru jadi iya, pemancing semua. Ini kapan kita akan main layangan, main catur? Iya. Guru punya keresahan bersama karena tidak bisa main catur di sekolah. Dia itu mencari komunitas pecatur main di luar sekolah. Iya. Nah, ingat-ingat ya, itu komunitas juga ya. Betul. Dan praktisi juga, Betul karena juga. guru. Heeh. Nah, komunitas praktisi yang dimaksud dalam PGP ini warga sekolah yang berupa guru dan tenaga kependidikan, khususnya guru yang memiliki keresahan bersama, Betul. yang memikirkan hasil belajar anak Betul. di kelas. Hati-hati. Jadi kalau ada masalah, kan kita bisa ngumpul bareng. Ada masalah anak. Satu saja bermasalah, bercerita kepada Betul. yang lain, karena Betul. yang lain punya solusi. Betul. Nah itu jangan salah ya, Betul. komunitas praktisi. Jangan sampai saya sudah bangun komunitas praktisi, saya itu logo tuh MGMP. Nah, MGMP masalahnya kan kompleks, Iya. banyak yang ditangani, bukan hanya anak saja, termasuk bagaimana kesejahteraan gurunya. Kan Betul. begitu. Jadi teman-teman nanti diingatkan bahwa itulah yang akan kita tuju utamanya begitu. Baik Pak Edwin, saya rasa sudah selesai kita refleksi. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya sekali lagi apresiasi atas pencapaian Pak Edwin yang sangat luar biasa. Tingkatkan, minimal pertahankan di strata teratas ya, sehingga menjadi yang menghasilkan yang maksimal. Demikian dulu, kita lanjutkan diskusi ya dengan kepala sekolah dan guru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ali. Makasih ya Pak.